Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki berbagai macam suku. Indonesia juga memiliki banyak peninggalan sejarah, dimulai dari kerajaan Islam yang ada di Sabang hingga gua-gua prasejarah yang ada di Merauke, dan masih banyak lagi. Salah satu peninggalan sejarah yang menarik untuk dibahas adalah Waruga. Waruga merupakan salah satu tradisi megalitikum yang ada di Sulawesi Utara. Waruga adalah kubur batu yang mempunyai bentuk kubus dengan atap yang berbentuk segitiga yang menyerupai atap rumah. Salah satu waruga yang ada di Sulawesi Utara adalah Waruga Sawangan. Waruga Sawangan merupakan sebutan untuk kompleks yang terletak di Desa Sawangan, Kecamatan Air Mandidi, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Indonesia. Waruga Sawangan merupakan situs purbakala yang diawasi langsung oleh BPCB Gorontalo. BPCB atau Balai Pelestarian Cagar Budaya adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian cagar budaya dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. BPCB Gorontalo bertugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya yang berada di wilayah kerjanya. Dinas Pariwisata mengatakan Waruga pertama kali ditemukan di area perkebunan dan di pekarangan rumah penduduk desa. Dan pada tahun 1977, Waruga dikumpulkan pada satu titik dan menjadi objek wisata. Di Waruga Sawangan terdapat 144 waruga, dari yang paling kecil berukuran 0 sampai 100 cm hingga yang paling besar berukuran 151 sampai 250 cm. Diklaim bahwa sebagian besar waruga yang ada di Sawangan merupakan nenek moyang dari suku Tonsea. Pembuatan waruga dilakukan oleh kepala keluarga. Sebelum meninggal, seorang kepala keluarga akan membuat sebuah waruga. Dengan menggunakan batu tufa, waruga dibuat dengan alat pahat secara manual. Proses pembuatan waruga dilakukan di dekat sungai. Mereka percaya sungai adalah sumber kehidupan dan selain itu, batu tufa juga akan mudah dibentuk jika batu tersebut terkena air. Setelah waruga selesai dibuat, waruga akan diletakkan di pekarangan rumah. Tidak seperti penguburan jenazah pada umumnya. Jika proses penguburan pada umumnya, jenazah diletakkan secara telentang dan dikubur di dalam tanah. Berbeda dengan penguburan jenazah menggunakan waruga, jenazah akan diletakkan secara duduk atau posisi tumit yang bersentuhan dengan bokong, dan mulut seolah mencium lutut, persis seperti posisi bayi dalam kandungan. Proses ini harus dilakukan oleh anggota keluarga. Sebelum jenazah dimasukkan ke dalam waruga, waruga akan diisi terlebih dahulu dengan barang-barang kesayangan jenazah semasa hidupnya. Hasil dari beberapa penelitian, di dalam waruga ditemukan beberapa barang-barang seperti manik-manik atau perhiasan, piring, dan senjata. Di dalam waruga juga diyakini berisi tas sompai merah. Tas sompai merah merupakan tas yang dibuat dengan kain merah yang berisi hasil panen. Dikatakan juga di dalam waruga yang pernah dibuka, ditemukan gigi sebanyak 103 gigi. Ini menandakan jenazah yang ada di dalam waruga berisi lebih dari satu orang. Kemudian, waruga nantinya akan diletakkan di atas tanah dan tidak dikubur. Waruga juga akan menghadap ke utara, karena pada masa itu, suku Minahasa percaya bahwa nenek moyang mereka berasal dari utara. Dan mereka juga meyakini bahwa manusia akan hidup kembali atau reinkarnasi. Dinas Pariwisata juga mengatakan perbedaan umur waruga dapat dibedakan dari motif ukuran yang ada.
Waruga dengan motif yang polos menandakan waruga yang memiliki umur lebih tua dari waruga yang memiliki banyak motif. Diketahui, umur waruga yang paling tua di Waruga Sawangan sekitar 1200 sesudah Masehi, dan waruga yang termuda diperkirakan 200 tahun yang lalu. Motif ukiran pada waruga memiliki banyak makna. Salah satunya seperti ukiran hewan yang ada di atas waruga. Ini diyakini bahwa waruga tersebut dimiliki oleh seorang pemburu di masanya. Ada juga ukiran orang yang sedang tersenyum dengan memegang pinggang. Ukiran tersebut memiliki makna bahwa orang yang ada di dalam waruga merupakan seorang prajurit. Selain ukiran hewan dan manusia, di waruga juga dapat ditemukan aksara Minahasa. Suku Minahasa sudah tidak lagi membuat waruga sejak Belanda datang menjajah Indonesia. Pada saat itu, pemerintah Belanda melarang penguburan dengan menggunakan waruga karena jasad yang disimpan dalam waruga akan membusuk dan menyebarkan penyakit melalui udara. Penyebaran penyakit terjadi karena waruga tidak tertutup dengan rapat. Kini, Waruga Sawangan adalah salah satu dinasti sejarah yang banyak dikunjungi. Di dalam Waruga Sawangan juga terdapat tutor yang akan menjelaskan secara singkat cerita sejarah dari Waruga Sawangan melalui ukiran-ukiran yang ada di pintu masuk. Mari kita melestarikan cagar budaya yang ada. Kunjungi, lindungi, dan lestarikan.